Shalom Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12 sampai 13. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi sepoi-sepoi basa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, bisakah saudara mendengar suara saya di tengah kebisingan ini? Jika saya membagikan renungan firman Tuhan dalam keributan seperti ini, mungkin kita akan kesulitan mendengarnya, bahkan kesulitan untuk fokus. Suara-suaranya terlalu ribut dan berisik sehingga suara saya tertutupi olehnya. Tapi bagaimana jika suara-suara ini dihilangkan? Apakah saudara bisa mendengar suara saya lebih jelas? Tapi itulah suara-suara yang kita dengar setiap hari. Suara mesin mobil, suara klakson mobil, mungkin itu suara keyboard ketika kita mengetik, suara orang-orang yang berbincang-bincang di sekitar kita, atau suara di lingkungan kita yang sedang mengadakan acara tertentu dengan musik yang sangat keras. Itu adalah suara sehari-hari yang mengelilingi keseharian kita. Mungkin ketika suara-suara itu dimatikan dalam perenungan ini, saudara masih bisa mendengarkan suara-suara itu di sekeliling saudara-saudara. Itulah kebisingan dunia yang sedang kita dengar, yang sedang kita diami sekarang ini. Kebisingan yang sadar atau tidak sadar membuat kita juga sulit untuk mendengar suara Tuhan. Dunia ini begitu ribut dan berisik, sampai-sampai suara Tuhan itu tertutupi olehnya. Saudara, dalam bagian yang kita baca tadi, kita melihat Allah menyatakan dirinya kepada Elia di Gunung Horeb. Ketika itu angin besar dan kuat lewat, dan begitu kuat hingga gunung terbelah dan bukit batu pecah. Namun tidak ada Tuhan di situ. Begitupun ketika gempa mengguncang tempat itu, Tuhan pun tidak ada di dalamnya. Tuhan pun tidak ada di dalam api yang muncul setelah gempa itu. Seluruh penampilan yang hebat dan spektakuler itu lewat begitu saja tanpa ada Tuhan di dalamnya. Dan setelah semuanya itu lewat, barulah angin sepoi-sepoi, atau lebih tepatnya keheningan itu datang. Dan Allah hadir dalam keheningan itu. Memang dalam berbagai peristiwa lain dalam Alkitab, Allah menyatakan dirinya dalam hal-hal yang begitu spektakuler, dalam begitu banyak peristiwa-peristiwa dahsyat. Kita melihat Allah menyatakan dirinya melalui semak yang tidak terbakar, hangus, melalui tiang awan dan tiang api, dan masih banyak lagi. Tapi di sini, di dalam ayat yang kita baca, Allah memilih untuk menyatakan dirinya dalam sebuah keheningan. Dan di momen keheningan itulah Elia bertemu dengan Tuhan. Tidak dalam fenomena spektakuler, tidak dalam keributan maupun kejadian yang dahsyat yang mengguncang bumi, tetapi dalam angin sepoi-sepoi, dalam keheningan. Saudara, Tuhan memang dapat menyatakan dirinya dalam fenomena spektakuler dan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Namun, Allah juga dapat berbicara kepada kita, anak-anaknya, dalam keheningan sama seperti yang Dia lakukan dengan Elia. Hanya saja, kesibukan kita sehari-hari dan suara-suara yang mengelilingi kita mampu menutupi suara Tuhan yang berbicara dalam keheningan itu. Maka dari itu kita perlu mematikan suara-suara itu pada waktu tertentu, sehingga di dalam keheningan itu kita dapat mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita, dan kita dapat menikmati kehadiran Tuhan dalam keheningan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.